Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Akmal dengan NIM 41180332. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari langkah-langkah dalam i'rab. Di sini saya mengambil dari karangan dari Burhanuddin. Nah, di sini saya dapat itu menurutnya i'rab perspektif metodologis praktis. Mungkin tidak secara rinci, namun di sini bisa dipahami dalam i'rab. Dan ada pula cara-cara atau langkah yang sudah ditentukan untuk mengikrab. Nah, bisa dikatakan secara langkah awal atau secara melakukan dalam mengikrab itu ada beberapa langkah. Namun di sini terdiri dari adanya yang di awal itu adalah merupakan yang harus dilalui dalam memahami makna yang hendak diikrab itu. Terlebih dahulu kita mengetahui apakah lafaz itu mufrad ataupun murokab. Murokab itu mufrad ataupun murokab maksudnya adalah sendiri atau tersusun. Nah, di sini dalam mengikrab di samping harus memperhatikan segi lafaz secara lahiriah, tetapi tidak juga boleh kita mengesampingkan yang secara maknawiyah. Nah, di sini biasanya kebanyakan orang-orang dalam mengikrab Al-Quran atau para ulama dalam mengikrab Al-Quran itu mereka lebih mengutamakan lahiriah ketimbang maknawiyah, sehingga terdapatnya ketidakstabilan di antara keduanya. Nah, di sini ada menurut Hisham bahwasanya banyak ulama-ulama atau orang-orang dalam mengikrab itu atau dalam generasi sekarang banyak tergelincir dalam kekeliruan semata. Nah, kekeliruan tersebut disebabkan karena mereka tidak mengetahui langkah-langkahnya. Itu yang pertama biasa ditemukan ketika dalam mengikrab Al-Quran yang diperhatikan itu hanya aspek zahir lafaznya saja dan tidak memperhatikan sama sekali aspek maknanya. Nah, biasanya itu terjadi pada surat-suratnya. Ada contohnya nih pada Quran surat Hud ayat 87, itu mereka mengatafkan lafaz an-naf'ala kepada an-natruka, merupakan sesuatu kekeliruan yang batil, sebab agama tidak memerintahkan kepada mereka untuk memperlakukan harta dengan sesuka hati mereka. Itu contoh dari yang pertama. Kemudian ada langkah yang kedua. Nah, kekeliruan dari langkah yang kedua ini adalah mereka memperhatikan ketepatan gramatikal bahasa Arab. Kadang-kadang seorang yang mengikrab itu hanya memperhatikan kelayakan, yaitu kelayakan di sinilah wajahan sholihan, dan tidak memperhatikan ketepatan aspek gramatikalnya. Nah, di sini ada contohnya itu Quran surat An-Najm ayat 51, itu dalam kata wat samuda fama abqa, itu dan kaum Samud maka tidak ada seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Nah, lafaz samuda pada ayat tersebut dianggap sebagai maf'ul muqaddam atau objek yang didahulukan. Nah, yang benar adalah bahwa lafaz samuda diatofkan kepada lafaz adan yang terdapat pada Quran surat An-Najm ayat 50. Kemudian kekeliruan dalam langkah-langkah yang ketiga yaitu menghindari dari perkara-perkara yang terlalu jauh dari aturan yang baku atau aturan yang konvensional. Nah, biasanya aspek-aspek di sini itu aspek-aspek lemah dan bahasa-bahasanya menyimpang atau al-syadz, dan dalam mengambil sesuatu yang dekat dengan aturan yang konvensional. Nah, itu contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Nah, selain itu adalah kekeliruan juga bila lafal ahlul bait ya pada ayat
dibaca fathah atau mansub sebab memiliki kekhususan karena berada setelah kata ganti orang kedua yaitu domir al-mutakallim. Yang benar adalah lafaz tersebut adalah munada. Nah, yang terakhir ini adalah hendaklah memperhatikan semua yang dikandung oleh suatu lafaz. Nah, di sini tergelincir dalam i'rab itu mereka tidak memperhatikan semua yang terkandung dalam suatu lafaz dari beberapa aspek yang tampak zahir, tampak. Nah, contohnya itu adalah Quran surat Al-A'la ayat 1, Sabbih isma rabbikal a'la. Itu lafaz al-a'la pada ayat di atas dilihat dari kedudukan yang memiliki dua kemungkinan, yaitu sebagai sifat dari lafaz rabb atau sebagai lafaz dari isim. Nah, dari langkah-langkah tersebut yang sudah saya jelaskan, itu merupakan langkah-langkah awal dalam meng-i'rab. Sebab dalam meng-i'rab pun harus mempunyai etika atau aturan dalam meng-i'rab agar apa yang di-i'rab itu benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja penjelasan saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.